haji mata kuliah materi pelajaran fikih dengan materi memahami lafaz am dan khas dalam usul fikih. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang lafaz am dan khas dalam usul fikih, yang mana dalam menetapkan sebuah hukum, para ulama itu salah satu yang menjadi sandarannya adalah teks-teks yang ada dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Misalnya dalam teks Al-Quran dan hadis itu ada lafaz yang bersifat umum, ada juga lafaz yang bersifat khusus. Maka kedua hal ini akan mendatangkan konsekuensi hukum yang berbeda. Sebelumnya mari kita lihat saja dulu dari pengertian am dan pengertian khas. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang am atau lafaz umum, yang mana pengertiannya yaitu mencakup seluruh individu dari jenis tertentu tanpa pengecualian. Yang kedua ada khas atau lafaz khusus yang menunjukkan hanya sebagian atau individu tertentu dalam kelompok. Untuk contoh dari lafaz am yaitu definisi lafaz am ini lafaz yang mencakup semua anggota jenis tertentu tanpa batasan. Contoh lafaz am seperti kullu yang artinya setiap, jami yang artinya semua, man artinya siapa saja, dan allazina yang artinya orang-orang. Nah, untuk dalil contohnya dari definisi dari lafaz am ini seperti Quran surah An-Nisa ayat 11. Nah, untuk anak-anak ibu, siapa yang bisa membacakan atau membantu ibu membaca dalil dari lafaz am ini pada Nanda Latif? Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Nanda Latif yang telah membantu ibu membacakan dalilnya, yang mana di sini ada artinya Allah mewasiatkan kepadamu tentang warisan untuk anak-anakmu. Di sini pada Quran surah An-Nisa ayat 11, yang mana ditunjukkan di sini lafaz amnya adalah kata auladikum yang mencakup semua anak atau laki-laki dan perempuan, itu termasuk lafaz am. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam lafaz am, yang mana pertama yaitu am murni, yang artinya tidak dikaitkan dengan kondisi khusus tetapi dia berlaku umum, yang mana di sini umumnya itu untuk semua orang akan merasakannya, baik itu orang tua, anak kecil, pria maupun wanita. Nah, untuk contoh lafaznya seperti pada Quran surah Ali Imran ayat 185, yang di mana artinya setiap diri akan merasakan kematian. Jadi di sini kematian itu akan dirasakan oleh siapapun, baik itu anak kecil, bayi ataupun orang dewasa, dan lanjut usia juga akan merasakan kematian. Tidak orang tua saja yang akan merasakan kematian. Yang macam-macam lafaz am yang kedua yaitu am yang dimaksudkan khas, yang mana artinya lafaz umum dengan makna khusus berdasarkan qarinah atau petunjuk. Untuk macam-macam yang kedua ini contohnya terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 97 yang bunyinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang berkuasa berjalan ke sana. Pada penggalan alan nas ini, yang mana nas ini artinya manusia, maka manusia itu termasuk kepada lafaz umum, di mana di sini bahwa orang yang khusus saja yang pada ayat ini berkuasa berjalan ke sana untuk menunaikan ibadah haji, itulah yang menunjukkan
perbedaan-perbedaan lafaz am dan khas ini dari segi pengertian, cakupan, contoh, dan kekuatan hukumnya. Untuk itu, Ananda yang bisa menyebutkan perbedaannya dari segi aspek kepada Ananda Abel. Dari segi aspek, am artinya umum, sedangkan khas artinya khusus. Terima kasih kepada Ananda Abel. Perbedaan lafaz am dan khas dari segi cakupannya, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ananda Abel, silakan. Dari am semua individu dalam jenis Bu, sedangkan khas sebagian atau individu tertentu. Nah, yang perbedaan yang ketiga yaitu dari segi contohnya. Siapa yang bisa membacakannya? Kepada Ananda Dinda, silakan. Kalau contoh dari am itu ada dalam kalimat man, kullu, dan jami'. Sedangkan yang dalam khasnya itu ada nama orang atau satu kategori saja Bu. Nah, untuk perbedaan dari segi kekuatan hukum, Ananda yang bisa membacakan kepada Ananda Ulfi dipersilakan. Dari segi am bisa dikhususkan oleh dalil lain, kalau khas berlaku langsung pada kasus. Nah, itu semua perbedaan lafaz am dan khas. Terima kasih kepada anak ibu semuanya, terutama untuk yang Nah, kita semua tadi sudah mempelajari tentang am dan khas. Jadi, tentu saja setelah panjang tadi Ibu menjelaskan, itu pasti ada kesimpulannya dan mengapa penting kita memahami lafaz am dan khas itu kan. Jadi, siapa anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan kesimpulan kita pada hari ini? Abel Bu. Kepada Ananda Abel, silakan. Ibu, terima kasih. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu am artinya luas kecakupan dan berlaku umum dalam hukum syara, sedangkan khas berlaku untuk suatu atau sedikit hal tertentu secara spesifik. Kalau kasus itu am dapat dibatasi oleh khas untuk ketetapan hukum, sedangkan manfaatnya yaitu memastikan pengalian hukum Islam yang cepat dan tidak menyimpang. Sekian dari Abel. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ananda Abel. Baiklah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Ananda Abel tadi. Maka mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini, dan Ibu rasa kalian juga sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca